أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Amal yang tampaknya biasa tapi balasannya istimewa di mata Allah Ta'ala. Kami coba cari-cari, itu ada sekitar 14 amalan tersebut. Berapa bunda? 14. Yang pertama ayah bunda, yaitu rajin-rajinlah kita menjaga kesucian diri kita. Bagaimana kita menjaga kesucian diri kita? Salah satu wasilahnya adalah melalui pintu wudhu. Wudhu itu besar pahalanya, sehingga besarnya pahala berwudhu itu, ayah bunda tentu masih ingat kisah Bilal bin Rabah suatu ketika ditanya oleh Nabi. Apa kata Nabi kepada Bilal? Ya Bilal, wahai Bilal, kata Nabi, hadisni bi arja' amalan amiltahu fil Islam, inni sami'tu dafwan 'alaika baina yadayya fil jannah. Bilal, tolong kau ceritakan kepadaku apa amal yang kau lakukan. Aku kok sering dengarkan bunyi sendalmu mendahului langkah kakiku di surga, kata Nabi. Bilal belum wafat tapi sendalnya bunyinya sudah sampai ke surga. Saya yakin ayah bunda pasti kenal dengan sosok Bilal bin Rabah. Kenal kan bunda? Kenal lah tentunya. Di mana bunda Rasulullah? Ayah bunda di YouTube katanya. Itu pun bukan di Bilal asli ya. Ayah bunda, setidaknya kita mengenal sirahnya, biografinya dari penyampaian guru-guru kita, dari kitab sirah sahabi dan seterusnya. Bilal itu ayah bunda, contohnya kita mengenal dia. Bilal adalah sahabat yang masuk ke dalam agama Islam yang nyawanya dia pertaruhkan. Tahu orang kafir, dia masuk ke dalam agama Islam, diceret di tengah lapang, dijemur di tengah terik matahari. Bayangkan ayah bunda dimuliakan Allah, dulu sunscreen itu belum, sunblock itu belum ada lagi bunda. Itu di tengah terik matahari dijemur. Ada pula yang mengatakan dijemur itu dipakaikan baju dari besi, dilepas semua pakaiannya lalu dipakaikan baju dari besi, dijemur di tengah terik matahari, dipukul, diinjak-injak, dicambuk. Pada akhirnya orang kafir ambil batu yang besar lalu kemudian dihempaskan di dadanya Bilal bin Rabah. Itulah perjuangan Bilal masuk ke dalam agama Islam. Tidak goyah keyakinan dia. Bilal bin Rabah sahabat yang hampir tak pernah absen setiap kali ada pertempuran. Di mana ada jihad, beliau selalu berangkat, selalu mendampingi Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah adalah muazzinnya Rasulullah. Tapi ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, apa amalmu? Aku sering dengarkan bunyi sendalmu mendahului langkah kakiku di surga. Apakah ketika itu Bilal menjawab, ya Rasulullah, tak ingat kau bagaimana dulu aku masuk ke dalam agama Islam, nyawaku kupertaruhkan? Itu jawaban Bilal, ya benar? Enggak. Wahai Rasulullah, aku kan setiap terjadi peperangan, ada seru jihad, aku kan berangkat ya Rasulullah. Dan di tengah itu masih banyak orang yang cari alasan untuk tidak ikut berjihad. Kenapa? Tantangannya berat. Nyawa bisa melayang, anak bisa jadi yatim, istri bisa menjadi janda. Itu jawaban Bilal, ya benar? Enggak juga. Wahai Rasulullah, aku ini kan muazzin, wahai Rasulullah. Itu jawaban Bilal? Enggak. Andai kata di waktu ditanya oleh Rasulullah, Bilal menjawab, ya Rasulullah, aku ini kan orang yang tak pernah absen di medan jihad. Kalau itu dijawab oleh Bilal, kira-kira bisa tak, ya benar? Bisa, itu fakta, itu realitanya. Kalau Bilal menjawab, wahai Rasulullah, aku ini kan dulu masuk ke dalam agama Islam, nyawaku kupertaruhkan ya Rasulullah, kira-kira bisa, ya benar? Bisa, memang itu faktanya, memang itu realitanya. Kenyataan sesuai dengan apa yang dia katakan, dia tak berdusta. Berbeda dengan kisah yang mengatakan, di dalam saku ini ada banyak triliunan ya. Ketika ditanya orang triliunan itu, dia jangan tanya saya tak tahu tak di mana. Bunda dimuliakan Allah, bohong tak di situ tuh? Bohong. Bilal tak bohong. Aku kan muazzin wahai Rasulullah. Andai kata itu jawaban Bilal, kira-kira bisa? Bisa, tapi Bilal tak menjawab dengan jawaban seperti itu. Justru jawaban Bilal apa coba ayah bunda, yang saya yakin ayah bunda tahu akan jawabannya. Ya Rasulullah, amalku biasa-biasa aja ya Rasulullah. Apa adanya amalmu yang biasa itu wahai Rasulullah? Taklah batal wuduku, melainkan setiap kali batal wuduku, aku segera berwuduk lagi, kemudian aku usahakan juga untuk sholat sunnah 2 rakaat. Ternyata inilah yang memperkuat kaki Bilal tegak berdiri di dalam surga. Nampaknya sepele, tapi di mata Allah luar biasa. Oleh karenanya ayah bunda, jangan pernah anggap remeh amal soleh sekecil apapun. Apa sebab? Kita tak pernah tahu amal soleh mana yang memasukkan kita ke dalam surga. Sebaliknya, jangan pernah anggap remeh perbuatan maksiat sekecil apapun. Apa sebab? Sekecil apapun maksiat yang kita buat, kita tak akan pernah sanggup untuk merasakan akibatnya di yaumil kiamah.
Seringan-ringan azab bagi seorang hamba di yaumil kiamah kelak, akan ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Ayah bunda, tak cebok saja cukup mendatangkan petaka, apalagi kalau tak bayar hutang. Tak cebok saja mendatangkan petaka, apalagi tak bayar hutang. Ada orang yang tak mau bayar hutang. Kalau kamu hutang, lunak gigi daripada lidah. Tapi di waktu giliran membayar, dibuatnya pula kadang-kadang kita seperti pengemis. Menunda-nunda bayar hutang aja adalah suatu kezaliman, apalagi kalau sampai tak membayar hutang. Ada pula orang punya penyakit, Pak. Penyakitnya apa? Amnesia. Dia kalau sudah berhutang tuh amnesia aja bawa dia gitu. Pokoknya sudah berhutang amnesia aja terus. Tapi mungkin itu pula lah manusia itu agaknya ya benar. Yang paling mudah untuk dilupakan itu adalah hutang, dan yang paling sulit untuk dilupakan adalah mantan. Nah, itu kata orang kan. Enggak lah ibu-ibu juga. Nah, bunda yang dimuliakan Allah, wudu itu besar pahalanya, mengantarkan kita ke dalam surga. Bila setiap kali batal wudunya, beliau segera berwudu lagi. Ternyata bunda, ayahanda kami, kita semakin berusia berkurang, semakin tua, itu biasanya kan kita gampang masuk angin, Pak. Sehingga kalau dulu kemana-mana selalu bawa parfum. Tapi usia-usia 50 tahun ke atas pun tak parfum lagi, orang banyak bawa. Apa biasanya? Saya kira parfum, kiranya fresh care. Ya kan ada parfum botolan itu. Fresh care. Kalau tahun 90 dulu orang ketika belum ada fresh care, Tarason namanya kalau saya tak salah. Apa namanya? Cincau ya. Yang tahu Tarason, Cincau itu tidak ada mudah lagi tuh. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Ternyata di situ nikmat loh ayah bunda. Ayah bunda yang gampang masuk angin, kalau gampang masuk angin ujung-ujungnya kan gampang takantui kan. Itu sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat di awak, sengsara di orang. Dengan bunda sering kentut berarti itu nikmatnya bunda diinginkan untuk berwudu lagi. Mudah-mudahan dengan itu bunda masuk surga nanti. Jadi tak perlu pula kita mengeluh di awak sebentar terkantik, tak perlu mengeluh. Nikmati saja. Wasilah masuk ke dalam surga. Bahkan Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat, Allah cinta sayang kepada orang yang senantiasa mensucikan, membersihkan diri mereka. Dalam satu hadis yang panjang ayah bunda Nabi pernah berkata, tidaklah seorang hamba muslim dia berwudu, melainkan setiap berguguran air wudu yang ada di anggota tubuhnya, seiring dengan itu akan Allah gugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, anggota wudunya. Berguguran air wudhu yang ada di wajah, Allah ampunkan dosa yang dibuat oleh wajah. Berguguran air wudhu di tangan, Allah gugurkan dosa yang dibuat oleh tangan. Berguguran air wudhu yang ada di rambut di kepala, Allah gugurkan dosa-dosa yang ada di kepala. Berguguran air wudhu yang ada di kaki, seiring dengan itu Allah gugurkan juga dosa yang dibuat oleh kaki. Kalau kita mau jujur ayah bunda, kita ini hamba yang bergelimang dosa, bermandikan maksiat, betul? Kalau kita mau jujur, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak maksiat kita. Contohnya, rambut ini bisa bermaksiat tak nih bunda? Bisa? Bisa? Ragu nampaknya. Kapan rambut ini bisa bermaksiat? Ketika dia dibuka, diperlihat, dipertontonkan kepada yang tak berhak untuk melihatnya. Maksiat tuh? Maksiatlah. Bagian dari aurat. Menutup aurat itu kan suatu kewajiban. Alhamdulillah bunda, saya semuanya sekarang pakai mukena. Kalau di rumah pakai jilbab. Tahun 90 bunda, tahun 2000, nama gulung-gulung di sininya apa namanya di kaki itu bunda? Apa? Cukrol apa namanya? Krol namanya. Itulah pokoknya. Nah, ya bunda dimuliakan Allah. Dosa tak tuh? Dosa. Alhamdulillah sekarang sudah menutup aurat pakai jilbab. Tapi pas pergi ke pasar pagi Arengka, pergi belanja, memang pakai jilbab tapi pakai baju daster. Yang daster itu kan cumanya panjangnya sampai di sini, kemudian dia sampai di betis saja. Emangnya dari sini ke sini bukan aurat? Dari betis sampai ke bawah bukannya aurat yang hari ini dibuka, di yaumil kiamah dia akan mengadu kepada Allah. Bayanakallahu bima dayatani, ya Allah, azablah dia, siksalah dia. Saya yang seharusnya dia tutup, dia jaga, tapi malah dia buka-buka, ya Allah. Saya salut bunda. Kadang-kadang Pak Ustadz, saya nih kalaupun di arah ke bawah terbuka, saya kan pakai apa namanya itu bunda? Pakai celana legging. Celana legging itu kan sampai ke bawah. Sekalipun bunda pakai celana legging, tapi itu kan membentuk lekuk tubuh. Yang saya salutkan dengan celana legging itu betis-betis sebesar tonggaknya masuk juga ke dalam. Ini pakai oli memasukkannya agaknya.
Itu pun kalangan yang sebesar Malaysia itu nampak jadinya dosa. Lalu kita yang laki-laki sebagai suami mungkin ada yang berkata, alhamdulillah, untung awak bukan perempuan tapi laki-laki. Jangan bangga dulu. Apa sebab? Tak ingatkah kita dengan hadis Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannata dayus, tak akan masuk ke dalam surga seseorang yang disebut dengan dayus. Dayus itu siapa? Seorang lelaki, seorang suami, seorang ayah yang tidak marah melihat maksiat terjadi di tengah keluarganya. Dibiarkan istri keluar rumah dalam keadaan aurat terbuka, anaknya pun sama, dia tutup mulut akan hal itu. Sekalipun kita nih ya puasa setiap Senin Kamis, banyak sedekah, hitam dahi karena saking lamanya sujud sholat tahajud, khatam Al-Quran berkali-kali, naik haji ke tanah suci pun berkali-kali sampai kalah Haji Muhyiddin. Tahu bunda Haji Muhyiddin? Yang tukang bubur haji itu, artinya apa? Setinggi langit pun amal soleh kita, tapi kita tutup mata, bisu mulut kita melihat maksiat yang dilakukan oleh anak istri kita. Itu semua tak akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga, karena dia disebut dengan siapa tadi? Dayus. Nah, ayo bunda, rambut berdosa, wajah kita ini ada dosanya? Ada. Belum lagi mata, sebelum sampai di mata ada apa? Alis kan? Alis ini ada dosanya tak bunda? Ada. Ada satu hadis 5 orang yang akan dilaknat Allah. La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijatu lil husni wal muwayyiratu li khalqillah. Allah akan melaknat orang yang membuat tato. Allah akan melaknat orang yang minta dibuatkan tato. Allah akan melaknat orang yang mencukur alis. Allah akan melaknat orang yang mengotak-atik giginya, merenggangkan giginya. Allah akan melaknat orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah. Ayah bunda dimuliakan Allah. Saya lupa bukunya apa, tapi di dalam buku itu dikatakan dosa besar itu bukan hanya 7 atau hadis yang 10 yang mengatakan dosa besar itu. Tapi di dalam buku tersebut dikatakan dosa besar itu kapan? Ketika suatu dosa disebutkan kata-kata laknat di situ, ada laknatnya. Maka setiap perbuatan yang disebutkan kata-kata laknat itu merupakan juga bagian dari dosa-dosa besar. Sehingga dosa besar itu ujung-ujungnya tidak 7, tidak 10, tapi banyak. Ada satu buku 70 dosa-dosa besar. Maka hati-hati. Oh, menyesal aku ikut kajian pagi ini jadinya. Kenapa? Tahu aku jadinya mencukur alis tak boleh. Kalau belum tahu bunda tak akan apa-apa. Tapi kalau sudah tahu tapi masih dicukur, baru bunda berdosa. Alis kita ini bisa mendatangkan petaka untuk kita. Mata kita ini bisa berdosa. Maaf ayah bunda. Ini catatan sekarang yang saya buka sekarang ya. Catatan, poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Kadang-kadang tafsir Ibnu Katsir pun yang saya buka. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 iklan di bawah nih Pak. Iklan orang tak berbaju, iklan orang tak berserawat, yang akan mendatangkan dosa. Jadi kadang-kadang saya sebelum khutbah itu catatan saya buka lagi, ayatnya saya hafal lagi, hadisnya saya hafal lagi, supaya nanti saya tidak menjadi orang yang tekstual dalam menyampaikan khutbah. Karena kalau saya fokus begini, tentu ayah bunda pun tak akan nyaman nengoknya. Kok nampaknya ngaji seorang, nampaknya nih tak dengan kita aja nih. Tatap mata saya kepada ayah bunda itu akan berpengaruh kepada konsentrasi ayah dan bunda. Maka saya buka lah. Kadang-kadang saya khutbahnya kan jauh tuh. Pas saya sampai, saya buka lagi catatan saya. Sedikit banyaknya yang kiri kanan saya kan nengok kepada saya tuh. Baru 2 detik saya buka catatan ini, iklan mulai keluar. Iklan perempuan bertiktok. Kalau bapak di sebelah saya tak paham, dia akan bersuuzon kepada saya. Apa kata dia? Ustaz, sebelum khutbah sempat pula nengok video macam tu. Itu ujung-ujungnya kan suuzon jadinya. Begitulah gampangnya mata kita ini berbuat maksiat. Mulut kita maksiat, bergunjing, mencaci, memaki, sumpah serapah, berdusta. Hati kita bermaksiat, maksiat, yang iri, yang dengki, SMS kata orang hari ini. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Busuk hati kata orang Pariaman. Tangan kita ini berdosa? Berdosa juga. Apa dosa tangan kita? Berapa kali sudah dia bersentuhan dengan yang bukan mahram kita? Padahal kita tahu hadis Nabi, ditusuknya kepala seorang hamba dengan besi yang dipanaskan itu lebih baik baginya daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kita tahu hadis Nabi yang mengatakan sejengkal tanah orang terambil dengan cara yang batil, maka itu cukup untuk mencampakkan dia sampai ke 7 lapis bumi. Orang hari ini mengambil tanah orang tak sejengkal 2 jengkal, tapi berhektar sejengkal saja ke 7 lapis bumi dicampakkan Allah Ta'ala. Pusat dan lutut bermaksiat, kaki pun bermaksiat. Maka kata Nabi, seiring dengan berguguran air wudhu yang ada di anggota tubuh kita, seiring dengan itu akan Allah ampunkan juga, Allah gugurkan juga dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang telah kita sirami dengan air wudhu kita.
Allah cinta kepada kita, Allah masukkan kita ke dalam surga, kemudian Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dengan wasilah apa tadi itu ayah bunda? Berwudu, bagian dari bersuci. Saya tambah satu lagi ayah bunda, masih dalam bersuci, tolong rajin-rajin gosok gigi. Rajin-rajin gosok gigi, bagian dari cara menjaga kesucian kebersihan diri kita. Kenapa? Kalau kita malas gosok gigi ayah bunda, tersiksa orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga Nabi katakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin." Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, kata Nabi, akan aku suruh mereka untuk selalu gosok gigi di saat hendak mau sholat. Ini kadang-kadang orang anggap sepele di sini ayah bunda, tapi efeknya luar biasa. Ingat ayah bunda, orang biasanya jatuh bukan karena batu yang besar, tapi orang biasanya jatuh karena kerikil yang kecil. Ini tak gosok gigi, ini bahaya. Bahayanya apa? Orang terganggu sama kita. Sudahlah malam makan sambal lado belacan, petai jengkol kabau. Tahu apa kabau? Tak tahu, agaknya dia kecil-kecil, tapi yang jelas yang tiga ini satu koalisi jadi pak. Nah, koalisi jengkol, petai, kabau, nama hitam bentuknya. Sudahlah malam makan jengkol, petai, sambal lado belacan, makan bawang, bangun pagi pergi sholat langsung aja berwudu, tidak gosok gigi. Bacaannya 10-11 pula dengan imam. Ini azab orang dibuatnya. Imam baca Al-Fatihah, dia keras pula baca Fatihahnya. Allahu Akbar. Azab. Walaqalin. Amin. Azab orang. Jangankan kita manusia, malaikat saja tersakiti. Sehingga Nabi katakan, innal malaikata tata'adza. Malaikat pun akan tersakiti karena bau mulut kita. Makanya rajin gosok gigi. Ayah pun tak dimuliakan Allah. Tapi kadang-kadang PD kita yang terlalu tinggi, cakap sama orang tak nak memuntah, orang cakap juga dengan dia. Wal'iyadzubillah. Rajin-rajin gosok gigi. Saya kalau sempat sholat dekat orang yang dia kayak gitu tuh ayah bunda, itu saya sholat saya terganggu, biasanya mulai ruku saya atur strategi. Bagaimana strategi saya supaya saya tak terganggu gara-gara bau mulut orang tadi ayah bunda? Pas mau ruku, kalau nak dia dulu saya yang dulu. Kalau nak dia dulu saya yang dulu. Apa strategi saya? Kalau saya dulu cepat saya pas ruku, Allahu Akbar, cepat saya bernafas. Nanti pas ketika saya bernafas tidak terganggu. Nanti pas mau i'tidal, kalau tidak dia dulu saya yang dulu. Kalau selalu sama Bapak Ibu azab kita. Tentu yang tahu dengan diri saya adalah saya. Saya ini orang kampung ayah bunda, tapi penjijik. Nengok orang muntah baru dia mau itu saya sudah dulu keluarnya. Alhamdulillah bulan Ramadan ini durian tak membludak. Alhamdulillah sempat durian murah bulan Ramadan ini Pak. Azab kita Pak. Karena saya pernah jadi korban soalnya. Dulu sholat tarawih saya terlambat masbuk. Yang namanya masbuk tentu di mana tempat yang tersisa, di situlah kita sholat. Walaqalin. Amin. Kata kawan. Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir kata saya. Mudah-mudahan. Baru di pertengahan baca ayat pendek ditambahnya sekali lagi. Inilah nampaknya kesabaran kita benar-benar diuji di bulan Ramadan. Akhirnya ini sempat diulangnya sekali lagi, ini keluar saya tadi kata saya. Mas ruku benar-benar ditambahnya sekali lagi. Daripada saya mentah, sholat saya terganggu, mending saya pergi ke masjid yang lain. Rajin-rajin gosok gigi. Nampaknya amal tersebut biasa, tapi balasannya begitu istimewa. Yang kedua ayah bunda, yang dianggap remeh-temeh oleh orang dan sementara pahalanya besar di mata Allah, yaitu pahala bermajlis ilmu. Apa bunda? Majlis ilmu. Majlis ilmu ini besar pahalanya ayah bunda. Dalam satu hadis Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis yang kita baca di muqaddimah tausiah tadi. Siapa yang kakinya mudah melangkah untuk hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis yang kedua yang berbicara tentang ilmu, besarnya pahala majelis ilmu, Nabi katakan, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'an. Siapa yang keluar dari rumahnya demi menghadiri majelis ilmu, maka dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah sampai nanti dia kembali pulang ke rumahnya. Artinya ayah bunda, dari rumah ke masjid itu perjalanan jihad. Duduk kita di masjid ini mendengarkan kajian itu sama dengan kita sedang berkecamuk jihad. Balik kita ke rumah kita nanti itu kita balik dari medan jihad. Ayah bunda, andai kata dari rumah ke masjid
atau pas kita di masjid mendengarkan kajian, atau pas ketika kita pulang ke rumah kita, tiba-tiba datang malaikat Israel. Siapa yang datang benar? Malaikat Israel. Dicabutnya nyawa kita, meninggal kita. Pertanyaannya, akankah kita mati sia-sia? Mati celaka kita? Tidak mati sia-sia, tidak mati celaka. Orang yang pergi dalam majelis ilmu tadi, dia sama dengan siapa? Orang yang berjihad di jalan Allah. Orang kalau berjihad di jalan Allah, meninggal, dia disebut dengan apa? Syahid. Apa balasan bagi orang yang syahid? Asy-syahidu laisa lahu jazaa illa jannah. Orang yang mati syahid, tak ada balasan baginya kecuali surga. Ayah bunda, kita ini akan diambil nyawa kita tergantung dengan kebiasaan yang kita lakukan dalam hidup kita. Allah akan mengambil nyawa kita tergantung dengan kebiasaan yang kita lakukan selama hidup kita. Biasa kita berzikir, akan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan berzikir. Biasa kita duduk dalam majelis ilmu, akan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan bermajelis ilmu. Cinta kita dengan sholat, akan Allah ambil nyawa kita dalam keadaan sholat. Sebaliknya ayah bunda, kita yang terbiasa bermaksiat, akan Allah ambil juga nyawa kita dalam keadaan bermaksiat. Ayah bunda boleh tengok nanti di YouTube bentuk-bentuk kematian orang. Ada yang sedang menyanyi, tiba-tiba sedang menyanyi tumbang mati. Ada yang sedang main bola, tiba-tiba tumbang mati. Ada yang sedang berjudi, balapan kata dia, balapan, mati juga. Ada juga yang sedang berzina di atas perut wanita yang dia zinahi, mati juga. Sekitar 5 bulan yang lalu, saya diundang ngisi ceramah takziah. Yang meninggalnya itu ayah bunda, dia pergi berburu. Pergi kemana Pak? Berburu. Ketika pergi berburu, jadi sudah yang habis apa gimana? Berapa menit lagi saya? 10 menit. Oke, sudah selesai. Yang maaf cakap, babi ini sudah terpojok. Tidak ada lagi tempat berlari. Kiri kanan, muka depan itu semuanya maaf cakap itu sudah anjing-anjing yang siap untuk merekam dia. Posisinya terjepit. Akhirnya daripada dia maaf cakap dikunyah-kunyah oleh anjing-anjing yang banyak tadi ayah bunda, di baliknya ada sungai. Akhirnya babi itu, ini cerita di tempat itu ayah bunda, melompatlah babi itu ke dalam sungai. Babi itu hanyut. Anjing ini karena tadi dapat perintah, biasanya orang kalau pergi berburu itu Pak, kan pas dilepas anjing tadi itu kan disuruh untuk mengejar babi itu sampai dapat. Kalau setidaknya kan dikasih semangat, hujan, kan kuat-kuat kayak gitu. Berlarilah dia Pak, berlari. Pas babinya tadi lompat ke sungai, lolok juga lagi. Pas babinya lompat ke sungai, yang anjingnya tadi lompat pula ke sungai. Babi hanyut, anjing juga hanyut. Yang orang karena orang kalau sudah sayang sama babi itu sama apa? Sama anjing itu. Karena saya tahu dulu pernah merasakan hal itu. Dulu waktu kecil dapat candu juga berburu. Orang Minang kan punya tradisi berburu. Rabu berburu, Minggu berburu, Sabtu berburu. Bahkan kalau sudah dapat candu itu ayah bunda, itu kadang-kadang makan anjingnya itu lebih mewah daripada makan anaknya, anak bininya. Begitu betul orang kalau sudah candu anjing itu. Kawan saya bukan orang kaya, tapi harga anjingnya 15 juta. Daripada anjing mahal tadi, akhirnya lompat pula lah kawan kita ini ke dalam sungai. Babi hanyut, anjing hanyut, dia pun mati. Itu lebih kurang 5 bulan yang lalu. Jadi kita akan diambil oleh Allah menurut kebiasaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan nanti mati kita dalam keadaan perjalanan menuju majelis ilmu, atau sedang bermajelis ilmu, atau ketika kita pulang dari majelis ilmu. Nilainya sama dengan apa tadi ayat bulan? Berjihad di jalan Allah. Mati kita nanti dihitung di sisi Allah sebagai orang yang mati syahid. Apa balasan bagi orang yang mati syahid? Tak ada kecuali surga. Saya sebutkan hadis terakhir tentang keutamaan majelis ilmu. Nabi pernah berkata kepada Abu Zar. Kepada siapa pula? Abu Zar. Ya Abu Zar, la antalu li ta'lama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Wahai Abu Zar, kata Nabi, sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapati 1 ayat saja, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Lebih lanjut kata Nabi, ya Abu Zar, la antalu li ta'lama ilman min abwabil ilmi amila bihi aw lam ya'mal khairul laka min an tusalliya alf rak'atin. Wahai Abu Zar, kata Nabi, sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapati 1 ilmu saja, kemudian engkau amalkan itu ilmu ataupun belum, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Ayah bunda, ada yang sanggup sholat 100 rakaat? 1000 rakaat? Jangankan 1000, 100 saja kita tidak
mampu. Ayah bunda, barangkali normalnya kita sholat dalam sehari ini di bulan Ramadan ya ayah bunda, kadang-kadang tak akan sampai 50 rakaat dalam sehari.